Oke teman-teman, kali ini kita balik lagi di podcast Bincang Gila-Gila by Si Pancastia. Dan kali ini kita bakal ngundang teman-teman dari pelaku industri kreatif yang berawal dari komunitas. Nah, kita sambut teman-teman dari Bilik Bersenyawa. Oke, silakan merapat. Halo Mas Babon. Waduh, jago. Mas Iqbal. Mas Iqbal. Baik Mas. Siang Mas Iqbal. Oke, ini teman-teman dari Bilik Bersenyawa, penggawa, termasuk penggawa utamanya Bilik Bersenyawa yang sering dimarahin Mas Ayub. Iya. 4 tahun. Harusnya Mas Ayub yang di sini, tapi ya karena Mas Ayub lagi sibuk bekerja, jadi teman-teman yang wakilin katanya. Nah, hari ini rencananya kita bakal bahas perihal industri kreatif. Wis, Berat banget Mas. Main biliar aja, main biliar. si paling industri kreatif. Mohon maaf pada suhu-suhu, sebenarnya kita juga dadakan bahas industri kreatif. Pertanyaan pertama, masih puasa nggak? Alhamdulillah masih tunai puasa sampai Masih hari tunai. ke berapa ini? Ke 18 masih tunai. Ya, pokoknya hari Buka kesekian kalender masih lu, buka tunai. kalender. Ya itulah. Yakin lah. Full masih full. Kalau saya udah banyak bolong sih. Nggak edukasi. Itu pas keluar kota Mas, jadi musafir gitu kan, jadi nggak puas nggak apa-apa. Kurang Irak. Ngomong industri kreatif. Nah, kalian ini kan pelaku langsung. Kalian pelaku langsung di industri kreatif, terutama di Banjarmasin, yang berawal dari anak-anak komunitas yang sekarang udah banyak dipakai oleh event organizer. Nah, boleh dah. Ya, sharing-sharing ilmu dikit lah. Kok dari kolektif bahasanya sekarang bisa menghasilkan. Nah, bisa jadi contoh buat teman-teman yang masih awam perihal industri kreatif. Ini kan nih 3 orang ini kan berawal dari komunitas nih. Mas Arya, Mas Pai, Mas Bagus nih orang-orang komunitas yang sekarang bisa menjadi penghasilan di industri kreatif yang awalnya cuman asik-asikan doang, ngadain acara tuh cuman ya just for fun gitu-gitulah. Nah, boleh bebas siapa yang mau jawab. Boleh Pak ini dulu. Aduh. Yaudah kita akhirin aja podcastnya kalau Pai dulu. Karena Pai pangkatnya paling tinggi, dia orang vendor. Waduh. Vendor mana itu? Ya ada lah, baguslah. Sebenarnya malu sih kalau dibilang sebagai pelaku kreatif. Yes. Kenapa malu? Karena sebenarnya kita anak-anak bilik juga bukan sebagai pelaku utamanya di industri kreatif. Justru kita bilangnya kenapa kita masih nge-branding kalau bilik ini sebuah wadah kolektif. Ya karena memang kita lebih ke arah apa ya? Fasilitator ya. Penghubung, perantara untuk si pelaku kreatif yang sebenarnya. Maklar lah. Ya bahasa berjualannya kayak itulah. Karena sebenarnya kalau di bilik sendiri bukan pelaku utamanya malahan. Maksudnya? Iya, karena pelaku utama kalau ngomongin di kreatifnya, pelaku utamanya malah banyak komunitas-komunitas lain yang terjun ke memang ke industri kreatif itu langsung. Berarti bisa dibilang community hub. Betul. Kita tetap konsisten bilangnya kalau kita kolektif sih, kolektif community. Lanjut Mas Babon, lanjut. Oke. Mas Iqbal. Jadi yang saya tangkap perihal si Bilik Bersenyawa tadi yang bilangnya sebagai perantara teman-teman komunitas di
Banjarmasin, Banjarbaru, terutama Kalimantan Selatan. Bahasa itu gini ya, si bilik ini bisa maksudnya gimana ya? Misalkan dapat brand, si brand ini pengen minta garapin event. Si bilik itu nggak garap langsung, tapi malah si bilik lempar lagi ke komunitas gitu ya? Oh, enggak gitu. Coba kita ngomongin roots-nya dulu Bang. Si biliknya sendiri kan sebenarnya ya kayak yang kita bilang tadi, kita kolektif community. Jadi roots-nya kita sendiri itu nanti akan dijelaskan sama Mas Arya. Coba Mas Arya. Bridging sekali ya. Pacok. Roots-nya si bilik. Soalnya kurang bisa nangkep lah. Apa pengaruh puasa lah? Aduh, haus banget Mas. Iya. Wih, bening. Ini bening, wih. Ayo, Apa tadi pertanyaan Mas? Sorry. Iya, tadi kan si bilik itu apakah memang perantara itu maksudnya gimana? Gimana perantara yang dimaksud itu gimana? Perantara yang dimaksud tuh jadi menghubungkan Mas, menghubungkan antara, aduh bingung aku lah. Komunitas ya. Iya, capek Jadi Ini bagus sih yang. Jadi dua orang ini sebenarnya pajangan Cameo, aja. cameo. Pajangan doang. Kan biasanya di belakang layar disuruh depan layar bingung. Jadi Pesan kopi gitu. kalau boleh tuh Americano satu. Aus. Kalau pertanyaan dilempar sama Mas Iqbal tadi kan itu lebih ke arah komersil sudah ya Mas ya. Oh iya. Kita sih pengennya 50-50 ya. Kita pengen komersilnya jalan, di satu kondisi komersilnya jalan, di satu kondisi juga kita pengen komunitasnya tetap jalan, komunitasnya tetap hidup juga gitu. Ini ya, bilik nih masuk surga ya kayaknya orang-orangnya. Amin. Ini salah satu bentuk amal jariah kita juga untuk Banjarmasin. Membasuh dosa yang dikerjakan. Betul. Kiranya cukup jelas penjelasan dari Mas Bagus. Kalau Mas Pai sama Arya tadi bingung sih ngapain. Iya bingung kami. Jadi Kami tim Hore aja. Tapi kan mau daftar. cukup jelas bahwa si bilik mau ini daftar. bisa disebut hub ya tadi ya. Bisa disebut hub. Gandeng komunitas lain buat bikin event secara kolektif ataupun komersil. Komersil pun bisa ngelibatin komunitas lain juga kan. Berarti udah sering kerjasama ya. Betul. Nah, untuk waktu dekat, kira-kira nih bakal ada event nggak si bilik sendiri lagi nih? Ini kan si paling event nih. Atau entah Ramadan ini kayak, nah Ramadan kegiatannya apa dah dulu? Atau after Ramadan apalah? Atau timeline 10 tahun bilik bersenyawa? Ramadan fokus ibadah gitu semua. Wih, Oh, ibadah. Nah, setelah Ramadan tuh ada acara. Nah, apa tuh? Ada acara yang biasa tiap tahun kami garap juga, namanya OMG, On Marhaban Gigs. venue-nya? Venue-nya kayaknya spill nggak nih? Nggak tahu di mana. Spill nggak? Oh, Spill, belum lah. belum mulai di spill, tapi di-spill. nanti Ya, sebentar ada. lagi lah bakal info. Sebenarnya pengen kita kan langganan kalau AMJ emang venue-nya di Wetland Square. Nah, itu di Sebenarnya kita Wetlands tetap Square. mau tetap di Wetland Square untuk di tahun ketiga OMG ini. Udah pol 3 ya? Iya, udah volume ketiga alhamdulillah semenjak OMG ini dari pandemi ya. Oh, Kita dari 2022. Running ya? Hmm. Dress code-nya kalau nggak salah yang ini gamis. Gamis. Kami sama Surba. Oh iya. Serius? Nggak tahu. Sama jadi frekuensi jawabannya. Aduh. Terus nextnya ada apa lagi Mas Bagus? Ini Kenapa jadi hot? projectnya Kok jadi? Jadi host juga kan tadi nanyain ke depannya ada apa ya kan? Ya, nextnya Nextnya ada salah satu kolaborasi juga sih antara Bilik sama Bilik dengan salah satu kampus yang lagi bikin podcast ini juga nih. woi, sama
sama Stipan. Oh. Nah jadi ngomong acara yang kedua tadi katanya kolaborasi sama salah satu kampus yaitu Stipan. Ngomong si Stipan, di Stipan pun juga lagi gencar-gencarnya support komunitas ya. Kayaknya ya. Betul banget. Salah satunya dia si Stipan juga dia support di berbuka terbukanya Wetland Square yang ya sangat membantu. Maksudnya di kegiatan kita itu kan biasalah kita berkegiatan dengan komunitas dan lain-lain. Si Stipan siap support. Makanya buat teman-teman yang mau kuliah boleh langsung daftar di Stipan. Ya kai. Kampus. Kampus aja pada puasa. Kampusnya tuh di mana aja, Mas? Oh, iya. Soalnya kita kan baru selesai S1 nih Mas, jadi kita rencana emang pengen Pasca sarjana ya? betul. Semuanya bingung mau di mana. Kebetulan saya di Banjarbaru juga rumahnya nih. Ada nggak di Banjarbaru? Oh, pas banget buat kamu. Jadi pas banget buat kamu yang mau selesai S1 di masa kuliah 8 tahun. Jangan juga di-spill kalinya. Nah, pas banget buat kalian yang siap-siap jadi sarjana tua. Langsung sambung aja S2 di Stipan. Kampusnya di Banjarbaru, dia ada pasca sarjana lumayan banyak secara fakultas dan lain-lain. Nah, ini kan rata-rata anak apa sebelumnya? Anak Kuliah di mana? manajemen pas, kita juga pas anak banget. manajemen. Manajemen seni. Gilmar. Nah, ngomong event kedua yang kolaborasi sama Stipan, kira-kira goalnya apa? Boleh dah. Nah, di sini kebetulan bagus sih si project officer-nya, jadi bisa. Betul sekali, saya adalah project officer dari. South Chamber. Iya, jadi kebetulan Kok namanya South Chamber? Artinya? South Chamber ini artinya Ayo Bang yang mulai. Ih sih apa sih kenapa jadi South Chamber sih? South Selatan. Chamber ember. Wadah. Wadah. Oh, wadah. Wadah untuk komunitas di selatan. Iya. Tapi emang Unik ya penamaan event Soalnya kan ini di unik ya. South- soalnya di OMG, South Chamber. OMG kan oh my god, cuman ternyata banyakannya on Marbahan. Memang si paling Soalnya kan kreatif nanti di South Chamber tuh banyak kolaborasi Mas, makanya jadi wadah, makanya namanya South Chamber. spill dikit dong. Iya, jadi South Chamber itu sebenarnya kita bilangnya platform. Kenapa platform? Karena dari niatannya si Stipan sendiri sebelum waktu ngobrol sama kita itu mereka pingin gak cuman sebagai sponsor, tapi gimana caranya juga bisa ngehidupin si komunitas. Lagi-lagi baliknya memang ke komunitas. Memang ahli surga ya. Memang mulia sekali memang pergerakan kami. Komunitasnya mulia, sponsornya mulia, Betul tujuannya sekali. mulia. Insya Allah berkah. Insya Allah. Insya Allah berkah. Amin. Kira-kira itu bakal running setelah OMG pastinya kan. Pasti. Untuk OMG sendiri karena namanya On Marhaban Gigs, berarti dia setelah Ramadan dong. Marhaban kan. Bulan Desember. Itu Natal. Jadi on Marhaban Gigs yang betul. On Christmas Gigs. Ya Marhaban Gigs kita sepil di sini aja untuk semua teman-teman follower Wetland Square itu Dan kita- Bilik. dan Bilik bersenyawa itu akan kita adakan di 11 April. Nah, 12. 12 April. Sehari setelah Hari Raya. Enggak, katanya hari raya bareng 10 April. 10 itu Muhammadiyah. Begaru batis. Bareng ya. Nah, ini udah beda bahasanya nih, Bang. Intinya 12 April lah teman-teman. 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan akan dilaksanakan di tempat yang nggak ada keluarga ya kalian ya berarti ya? Biasanya kan orang satu hari pertama sampai hari yang ketiga Nah terus itu keluarga uniknya itu. Bilik bang. Uniknya Bilik adalah 80% isinya adalah orang-orang yatim dan anak-anak broken home. Itu fakta. itu fakta. Sudah.
tit doang. Tidak punya ayah. Berarti tidak punya si Sound Chamber yang kolaborasi sama Stepan itu setelah OMG. setelah Tapi jaraknya agak jauh sih. Kita proyeksiin itu kisaran 1, di 2 bulan Mei kayaknya. Nah, sebenarnya dari tadi kita ngalur ngidul. Kita kan ada membahas di industri kreatif nih. Kebanyakan promo. Sudah hampir lupa pembahasan dari inti si industri kreatif sendiri. Nah, tapi ya nggak jauh dari industri kreatif sebenarnya yang dibahas yang tadi. Nah, sekarang aku tuh mau tanya sama kalian. Siapa fokus? Baca browser, mau daftar. Nah, aku tuh mau tanya sama kalian. Kalian ini kan yang bilangnya tadi berawal dari komunitas kolektif, tapi per saat ini kalian juga banyak job nih. Individunya. Sebagai individunya artinya ada perkembangan dong. Maksudnya kalian sekarang dipercaya di ranah yang lebih kan. Maksudnya itu bukan di ranah yang lebih ya. Maksudnya itu sekarang udah bisa menghasilkan yang berawal dari asik-asik itu tadi. Nah, makanya itu boleh di-share ke teman-teman, Sebenarnya Apa tadi bang? Iya, Tadi, maksudnya jadi- perjalanan lah, sharing perjalanan dan pengalaman. Aduh, berat. Sharing perjalanan dan pengalaman yang kalian ya dibilang muda ya masih muda, maksudnya tapi udah terjun ke ranah industri kreatif yang udah komersil. Kan lumayan kan, misalkan contoh kayu ngasih job ke kalian. Nah itu kan berarti artinya si kayu trust terhadap kalian yang ini orang komunitas sih boleh ini dipakai ini keren nih cara kerjanya nih. Nah itu maksudnya bisa kasih tips lah buat teman-teman. Kan banyak bang prosesnya, dari yang awalnya mau senang-senang aja, akhirnya kadang tuh pikir juga untuk menghasilkan uang di sini. Karena kan awal masuk di komunitas ini kuliah tuh, ya cari-cari pengalaman aja lah, lawan beramian Wih, kayak itu. keren. Nah akhirnya Berawal dari ngisi waktu nih ya. iya biar banjar, Ngisi waktu nih. ngisi lah. waktu aja. Sekarang Ngisi uang. wih, keren. Tapi yang paling banyak duitnya kan orang vendor. Orang vendor tuh maksudnya apa sih? Nggak tahu nih Pak ini. jobnya banyak ikut vendor sekarang. Oh, cair berarti. Enggak juga Mas Iqbal, kayak gitu. Ya ada aja gitu. Ini ngomong deketin. Jangan dimakan. Jangan dong. Nggak dulu ada bikin. Internal. Inap. Kalau dari aku biasanya kan di komunitas belajar nih gimana caranya megang kamera, megang apa gitu buat podcast komunitas bilik gitu sendiri, kayak bikin konten YouTube, konten podcast segala macam. Oh, intinya wadah belajar lah. Ya, jadi di situ megang kameranya di situ buat konten, terus banyak relasi, terus bertemu teman-teman komunitas yang lain gitu. Oh, ya cukup jelas, lanjut aja nah. Intinya berproses lah bang. Oh. Kan nggak gampang langsung tiba-tiba komersialan nggak gitu kan kita. Oh, jadi perjalanan itu lumayan ya. Nombok acara sampai puluhan juta, nah gitu. Itu juga pernah. Ada sampai kejual kamera. kamera. Curhat sih, lebih Iya, curhat. ada yang mau jual empang. Jadi teman-teman sebenarnya kurang sih mereka nih. Butuh proses kan. Iya, sebenarnya kayak Iya, Mas karena Iqbal dari bilang. hal gitu jadi satu pengalaman yang bisa dievaluasi kan. Ya hemat katanya, alhamdulillahnya dari komunitas kita bisa dapat uang sampingan lah, uang Buat saku belanja, lah, jajan buat lah ya. belanja, buat jajan. Cuman kalau dibilang sebagai betul buat ngisi gengsi, baju-baju mereka aja baju Bisa buat kayak kuliah nama. dong. Itu pastinya Bang. Yang jelas uangnya juga buat nabung lanjutin S2 Di Stipan kampus Gilman, marketing. marketing, betul banget. Thanks. Thanks buat Stipan yang udah mengembangkan sisi akademis di Kalimantan Selatan. Oh, sangat membantu ya. Sangat membantu. Keren.
Next mungkin ada sedikit pertanyaan lagi. Nah, terus. Intermeja dulu ya guys ya. Ini, nah, intermeja dulu kita. Ini jangan dikat pada ini. Ngomong industri kreatif lagi, maksudnya tadi kan udah sharing pengalaman kalian nih yang berawal dari komunitas, sekarang lumayan bisa berpenghasilan ya buat jajan lah. Alhamdulillah. Nah berarti untuk SDM-nya sendiri itu memang regenerasi ya kalau di bilik sendiri ya. Misalkan kayak kalian itu kan otomatis nggak aktif lagi di bilik nih. Masih Kurang aktif lah, masih aktif pasti. Kok berani sih ngomong gitu? Yang itu jauh dikit. Yang ini masih. Iya. Kok bisa sih? Oh, Jauh dikit mas. Yang sini masih. bentar. Yang ini masih. Maksudnya gimana nih, Mas? Ini dua masih nih. Masih. Jangan ngomong-ngomong gitu mas. Sakit hati kami mas. Sebenarnya Kami kan ditinggalkan nih sama yang baju putih itu. Dan dia keluar dulu katanya sebentar. Oh, itu ikut-ikutan saya sih. enggak gini kan bang. Oh mestinya orang bilik juga. Enggak. Ya masalah orang milik juga. Baru tahu saya. Iya, balik ke pertanyaan utama. Jadi sebenarnya itu jadi concern kita juga. Gimana caranya supaya komunitasnya bisa jalan terus. Ya salah satunya dengan regenerasi itu tadi. Gitu. Kalau proses regenerasinya kayaknya yang bisa ngejelasin lebih panjang itu si Arya dan lebih jelas si Arya karena untuk sekarang anggota yang masih aktif 100% itu memang si Arya sama si Pai. Ya bagus masih bantu-bantu juga lah. Ya maksudnya itu otomatis generasi itu kan selalu berganti nih di bilik nih. Karena kalau yang misalkan anggap alumnus ya enggak alumnus juga sih, maksudnya yang udah lama di bilik, yang udah disibuki dengan kesibukannya yang di luar, otomatis ada new member toh. Betul. Nah untuk rekrutmen sendiri itu dipilih-pilih atau gimana, atau ya seadanya aja lu mau masuk komunitas ini ya udah lu masuk aja gitu. Nggak ada pilih-pilih sih bang, tapi kalau ada biasanya kita satu tahun sekali itu ada pembukaan rekrutmen. Jadi itu tidak ada bersyarat apapun dan biaya. Mungkin aja ya. Yang ingin belajar bersama-sama sama kita di bilik bersenyawa itu feel free untuk gabung dan join. Nah di dalamnya Belajar kah? apa? Disuruh membabu. Tepatnya Disuruh diperalat supaya bilik ini umur tetap panjang. Enggak. Kita nggak ngotak-ngotakin buat siapa aja yang mau gabung, memang bebas aja. Bebas aja, kita nggak ngotak-ngotakin harus punya skill ini, harus bisa ini. Ya harus karena bisa ini itu. tempat belajarnya. Tahun ini aja ada yang daftar tuh security PLN. Nah, serius saking bebasnya orang bisa gabung di bilik. Nggak kenal Beneran. umur, nggak kenal fisik gitu. Bujuran? Aku tuh curiga sebenarnya si security PLN itu sebenarnya agen untuk menghancurkan bilik yang dikirim oleh salah satu anggota bilik. Beneran. Namanya Rija. Ja. Begawi ja. Udah bener punya kerjaan. Habis baca-baca. Gratis uang gedung. Oh, pas banget nih kita emang lagi nyari S2 ya. Iya. Udah dibahas nyari tadi. tempat S1. Yang sorry. Sebenarnya Ya, Mas. dari berbagai macam pertanyaan tadi perihal si industri kreatif, terutama si bilik bersenyawa sebagai komunitas, terus si penimpannya tadi kayak udah cukup, sangat cukup untuk dipertimbangkan teman-teman untuk join ke bilik bersenyawa. Sebenarnya banyak masih komunitas kreatif yang lain. Enggak bercanda. Nah jadi the last question.
kita pecah di mana habis ini? Haus banar. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Ada oke. Pertanyaan terakhir masih seputaran si industri kreatif. Mungkin ini sedikit sensitif pertanyaannya. Boleh nggak kalian sedikit spill? Nah, sudah serius kan? Karena sensitif kan? Iya. Spill dikit lah. Perihal birokrasi membuat acara. Oke. Kan birokrasi membuat acara itu kan nggak mudah kan? Preparation dan lain-lain kan, termasuk ya perizinan mungkin dan lain-lain. Nah itu hambatannya atau apakah lancar-lancar aja atau gimana tuh boleh lah dikit-dikit spill. Jadi buat temen-temen yang bakal ngadain event di luar dari bilik semua bilik bersemua ya bilik bersenyawa tuh, jadi udah tahu oh gini loh cara ngadain event itu, oh gini loh. Nah bolehlah step-stepnya lah gitu. Event apa dulu nih mas? Bebas, maksudnya ya kayak anggap si shot chamber tadi kayak nah itulah ending nih terakhir tuh. Itu kan penting tuh. Boleh siapa aja bebas. Ya. Masalah Sini aku aja yang menjawabnya Ya. sudah. Ya penting, perizinan tuh pastinya Oh, langsung ke perizinan, stepnya lah. ya stepnya. Ya ini jelas. berizin. Oh. Hanya sekali. Disela terus kalau kita ngomong. Karena sensitif perizinan aja. Debutan aku. Ya kalau sensitif kenapa ditanya bang? Iya kan makanya tadi. Karena itu betul. Walaupun kita skalanya entah komunitas, entah nanti skalanya untuk acara kolektif ataupun acara komersil, sekali lagi perizinan itu memang sangat penting untuk diurus. Itu untuk menguatkan bahwa event kita atau kegiatan kita itu memang sudah diperbolehkan untuk dijalankan gitu. Untuk stepnya sendiri yang biasanya memang terjun langsung buat ngurus-ngurus surat izin ke dinas mana dan ke bagian mana itu memang sih Mas Pai biasanya. Oh, jadi birokrasi itu memang ada ya untuk perizinan. Nah, berarti teknis yang lain apa? Misalkan yang berat lah, maksudnya mau hari H gimana, step dari hari pertama gimana, atau preparation yang anggap makan waktu 1 bulan tuh apa persiapannya. Nah itulah, itu kan tadi perizinan salah satu doang tuh. Kalau untuk izin tahun kemarin sama tahun ini kayaknya lebih gampang ya daripada waktu Covid ya udah lumayan. Maksudnya gimana nih lebih gampang nih, berarti sebelumnya susah. karena kalau Covid itu banyak Iya. After Covid ada, ya. Iya, minta surat satgas kan, surat Iya. satgas segala macam kalau Banyak kalau instansi ya. Iya, banyak Betul. instansi. Kalau sekarang kan Coba Mas Pai apa aja sih instansi-instansi Dari mana? yang Coba perlu bagian dikirimin Nikam nih surat? kalau mencerna pertanyaanku kan ada. bisa tapi menjawabnya susah. Iya, banyak yang harus dipikirkan. Aduh ini nih lapar. Oh iya, Lapar, puasa lah. aus, suruh mikir lagi. Perizinan yang pasti konsep dulu harus matang ya kan. Konsep dimatangkan, proposal, lempar sponsor gitu. Cari-cari sponsor, cari pengen. Ya gitu-gitulah. Intinya konsep lah dimatangkan. Sebenarnya kalian ini pelit ya, pelit ilmu. Lah kan memang gitu. Umum benar itu. Spesifik, Ini ya kan masuk bilik lah. Weh, itu tuh keren tuh. Sama kuliahnya di Tipan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Setia. Wih. Oke. Terima kasih buat teman-teman dari Bilik Bersenyawa, Mas Arya, Mas Udah Pai. selesai ya? Udah. Mas Bagus. Editor tolong diedit yang bagus-bagus ya. Selamat bekerja editor. Kita tahu ini Susahnya pekerjaan yang berat. Podcast. Susahnya ngedit video. Nah,
Ini aku lanjut closing dulu. Oh iya. Silakan Mas. Kami udah boleh pergi. Belum. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Bilik Bersenyawa, perwakilan lah ya. Kan kalau untuk Bilik Bersenyawa itu banyak orangnya. Nah, ada Mas Saraya, Mas Pai, Mas Bagus. Teman-teman yang pengen mengetahui langsung gimana sih industri kreatif, itu bisa langsung hubungi Bagus ke Bilik Bersenyawa di Sharing lewat sih, Instagram atau gimana, sharing aja ataupun join langsung kan. Tadi katanya ada open rec-nya dan lain-lain, tapi ya sebelum open rec boleh aja join langsung. Nah, dan juga buat teman-teman yang mau kuliah ataupun pasca sarjana, tetap pilihannya Seti Pancasetia dong. Betul. Dan dengar-dengar kalau masuk ke Seti Pancasetia ini katanya gratis uang gedung ya, Bang? Oh my god. Nah, itu betul. Ada tuh. Pasti baca. Oh iya. Pasti baca. Gratis 100% uang gedung. Gokil. Dan Seti Pancasetia sendiri juga lagi bukan booming, lagi supportnya komunitas buat ngadain event, termasuk di event berbuka terbuka sendiri di Wetland Square, terus juga event South Chamber. Kedua. Nah, ini si Mas A ini emang lagi keren-kerennya ya. Udah melek ke komunitas. Soalnya ya, Stephen sebenarnya. S-nya skena, Mas. Ayo masuk. Wow. Iya, makanya support komunitas-komunitas. Berarti skena tinggi ilmu Iya, ekonomi ya. betul. Oke, thank you untuk teman-teman yang nantinya bakal nonton podcast ini. Udah mau nonton podcast yang aneh. Kiranya Berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas minta ini Mas.